Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di praktikum modul 6, pemrograman berorientasi objek. Di modul 6 ini atau sekaligus menjadi modul terakhir kita pada praktikum PBO semester ini, kita akan membahas dua pokok bahasan lagi, yaitu polymorphism dan encapsulation. Oke, adapun tujuan dari praktikum modul 6 ini adalah yang pertama, kita memahami konsep polymorphism dan encapsulation pada program menggunakan bahasa Python. Yang kedua, dapat mengimplementasikan konsep polymorphism dan encapsulation pada program. Dan yang ketiga, memahami perbedaan antara polymorphism dan encapsulation. Oke, kita mulai dengan konsep polymorphism terlebih dahulu. Jadi polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morphis yang berarti bentuk. Jika dilihat dari kata asalnya, polymorphism dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu metode yang dimana di dalam metode ini terdapat banyak aksi yang berbeda-beda. Di dalam PBO sendiri, konsep ini memungkinkan kita untuk melakukan suatu aksi yang sama tetapi dengan proses yang berbeda. Oke, setelah kita mengetahui apa itu polymorphism, akan lebih baik jika kita mengetahui bagaimana keuntungan kita menggunakan polymorphism di dalam program. Jadi keuntungan kita menggunakan konsep polymorphism di dalam program adalah kita dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai superclass atau kelas induk dan membuat kelas baru berdasarkan superclass tersebut, namun dengan karakteristik dan behavior atau tingkah laku yang lebih khusus dari kelas umum atau superclass yang kita miliki. Hal ini akan membuat kita tidak perlu menuliskan kode dari nol atau menuliskan kode dari awal ataupun mengulang menuliskan metode-metode yang terdapat pada superclass untuk dimasukkan ke kelas yang baru kita buat. Namun keuntungannya kita tetap bisa menambahkan atribut atau metode yang unik dari kelas yang kita miliki. Oke, jadi konsep polymorphism dapat diterapkan pada dua metode, yaitu overloading dan overriding. Oke, sekarang kita akan membahas method overriding. Method overriding ini adalah sebuah penggunaan method dari kelas lain dengan nama metode yang sama dengan induk kelasnya, tetapi memiliki isi program atau argumen yang berbeda dari metode yang ada di kelas induknya. Contohnya seperti berikut. Di sini kita memiliki tiga buah kelas. Yang pertama kelas parent, yang kedua kelas child, dan yang ketiga kelas child 2. Di masing-masing kelas kita memiliki metode yang bernama override. Namun di sini kita bisa melihat perbedaan dari metode override pada kelas parent, metode override pada kelas child, dan metode override pada kelas child 2. Yang membedakan di sini adalah isi program yang dimiliki oleh method override, di mana di kelas pertama isi method override adalah akan menampilkan tulisan ini adalah fungsi override dari kelas parent. Sedangkan untuk method override dari kelas child itu akan menampilkan ini adalah fungsi override dari kelas child. Begitu juga untuk kelas child 2, di dalam method override akan menampilkan ini adalah fungsi override dari kelas child 2. Dan berikut adalah output ketika kita memanggil fungsi override dari masing-masing kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke bagian coding. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh dari konsep method overriding. Di sini kita akan membuat tiga kelas, yaitu kelas parent, kemudian kelas child, dan yang terakhir adalah kelas child 2. Oke, setelah kita membuat tiga kelas, kita akan mengisi kelas tersebut dengan sebuah method. Kita mulai dari kelas parent. Nama method tersebut adalah def override. Di method override pada kelas parent kita akan melakukan print sebuah kata. Ini adalah fungsi override dari kelas parent. Kemudian selanjutnya untuk kelas child kita akan buat sebuah method override. Namun di method override pada kelas child ini kita akan melakukan print dengan teks yang berbeda. Contohnya ini adalah fungsi override dari kelas
child. Demikian juga untuk kelas yang ketiga, yaitu kelas child2 atau child2. Kita akan membuat fungsi override, di mana di fungsi ini kita akan melakukan print. Contohnya ini adalah fungsi override dari kelas child2. Oke, sekarang kita telah memiliki 3 kelas yang masing-masing kelas memiliki sebuah method yang bernama override, di mana konsep ini adalah salah satu konsep dari polymorphism, yaitu overriding, di mana kita memiliki beberapa kelas yang memiliki sebuah method dengan nama yang sama pada setiap kelas tersebut. Contoh, kita akan membuat instansi dari kelas parent bernama dad, kemudian instansi dari kelas child yang bernama son, dan juga instansi dari kelas child2 yang bernama daughter. Oke, kita telah membuat 3 buah objek di sini, ada dad, son, dan daughter. Kita akan mencoba memanggil satu persatu method override yang dimiliki oleh masing-masing kelas tersebut. Contohnya dad.override, kemudian ada son.override, kemudian daughter.override. Kita coba untuk melakukan running untuk program kita. Oke, jadi ini adalah output yang kita dapatkan ketika kita memanggil fungsi override dari masing-masing kelas. Oke, kita baru saja mempelajari method overriding. Selanjutnya kita akan membahas method overloading. Jadi overloading adalah penggunaan method di suatu kelas yang memiliki method yang sama tetapi memiliki isi atau argumen yang berbeda. Jadi kita memiliki suatu kelas di mana di dalam kelas tersebut ada 2 metode yang sama yang memiliki nama yang sama lebih tepatnya. Tetapi dari kedua metode itu ada beberapa perbedaan di antaranya, yaitu memiliki isi program atau argumen yang berbeda. Namun sayangnya di Python, sebagai bahasa pemrograman yang dinamik, secara default Python tidak mendukung penggunaan method overloading. Masalah dari method overloading pada Python adalah kita bisa saja melakukan overload method, tetapi kita hanya dapat menggunakan method yang paling akhir didefinisikan. Mari kita lihat contoh penggunaan method overloading pada Python dan bagaimana overloading pada Python bekerja. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh overloading method atau method overloading. Di sini kita akan membuat sebuah kelas yang bernama mathematic, oke. Dan kita buat kosong terlebih dahulu. Oke, di dalam kelas matematik kita akan mengimplementasikan 2 buah method dengan nama yang sama. Hal ini kita lakukan untuk membuktikan bahwa Python tidak mengadopsi konsep overloading pada method di dalam kelas. Kita akan membuat sebuah contoh method yang bernama add atau penjumlahan, di mana di sini kita isi kosong terlebih dahulu. Kemudian kita membuat fungsi atau method yang kedua dengan nama yang sama dan kita isi kosong. Pada method pertama kita akan memberikan 2 buah argumen, yaitu A dan B, dan method yang kedua kita akan memberikan 3 buah argumen A, B, dan C. Di method yang pertama kita akan return nilai dari A plus B, oke. Dan di method yang kedua kita akan return A plus B plus C. Kita akan mencoba membuat instance dari kelas matematika atau mathematic dengan nama M. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil fungsi add, di mana kita di sini akan membedakan antara add dengan 2 argumen dan add dengan 3 argumen. Sekarang kita akan memanggil fungsi atau method add yang di dalam kelas matematik satu persatu. Yang pertama kita akan membuat method 1. Di sini kita akan memanggil m.add, di mana di sini kita akan memberikan 2 buah argumen, yaitu 2. Dan yang selanjutnya kita akan membuat m2, di mana m.add. Kita akan memberikan 3 buah argumen di sini. Sekarang kita akan print ke konsol. Nah, di sini akan ada error message yang muncul di dalam konsol ketika kita melakukan running pada kode yang kita buat. Di sini ada traceback, type error, add missing one required positional argument. Hal ini
terjadi karena pada saat kita memanggil M1 atau m.add dengan memberi 2 argumen, di sini adalah letak dari error. Di situ kita bisa lihat di line 13. Error terletak pada line 13, itu artinya error terletak pada kode saat kita memanggil fungsi add dengan 2 argumen. Jadi di Python tidak mendukung overloading. Hal ini terjadi karena di dalam Python atau di dalam kelas, Python akan menjalankan fungsi add yang terbaru, di mana add yang terbaru adalah add yang memiliki 3 argumen, bukan add yang memiliki 2 argumen. Karena itulah kita mendapatkan sebuah error pada baris ke-13. Sekarang kita memiliki sebuah error. Bagaimana untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasi dengan menggunakan argumen pada Python. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan membuat satu saja metode add, def add, kemudian kita akan memberikan asterisk args. Arguments adalah sebuah input yang dynamic pada Python. Jadi ketika kita memberikan asterisk args di dalam sebuah method di dalam kelas, kita bisa memberikan input berapapun atau bahkan tidak sama sekali. Kita coba. Di sini saya akan membuat sebuah variabel baru yang bernama result yang berfungsi untuk menampung hasil perhitungan kita. Di sini saya akan melakukan looping. Oke, kita looping elemen dari arguments. Dan di sini kita akan melakukan cross check apakah argumen kita bertipe integer atau tidak. Jika bertipe integer, kita akan melakukan perhitungan, dan jika tidak, kita akan melompati perhitungan tersebut. Di sini adalah if type dari i yang merupakan elemen dari args adalah integer, maka kita akan melakukan perhitungan. Result kita akan menampung hasil perhitungannya di dalam result. Return result. Kita akan running lagi program yang kita buat dan errornya sudah hilang. Kita cek 2 ditambah 2 adalah 4 dan 5 ditambah 5 ditambah 5 adalah 15. Jadi di sini kita sudah memiliki sebuah solusi untuk memungkinkan kita menggunakan konsep overloading pada Python. Adalah dengan memberikan argumen asterisk args atau args di dalam method yang kita punya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu method overriding dan method overloading, selanjutnya kita akan membahas kelas abstrak. Kelas abstrak merupakan kelas yang di dalamnya terdapat satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak merupakan sebuah metode yang dideklarasikan tanpa memiliki implementasi apapun, atau bisa dibilang sebuah metode yang kosong. Lebih lanjut lagi, sebuah kelas abstrak bisa dibilang merupakan sebuah blueprint dari kelas lain. Sehingga instance dari sebuah kelas abstrak bukanlah merupakan objek, melainkan sebuah kelas lainnya. Untuk Python secara default sebenarnya tidak menyediakan kelas abstrak pada fitur utama, namun terdapat modul yang bisa digunakan untuk membuat kelas abstrak, yaitu modul ABC atau Abstract Base Class. Berikut adalah contoh implementasi kelas abstrak pada Python. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh dari kelas abstrak. Untuk membuat kelas abstrak pada Python, kita memerlukan sebuah modul yang bernama ABC atau Abstract Base Class. Kita perlu melakukan import terlebih dahulu from ABC import. Kita akan import 2 buah modul di sini, yaitu ABC itu sendiri dan abstract method. Kenapa 2? Karena untuk membuat sebuah kelas abstrak kita memerlukan sebuah abstract method di dalamnya. Oke, kita akan membuat sebuah kelas baru yang bernama kelas animal. Nah, di dalam kelas animal ini kita akan membuat sebuah method yang merupakan abstract method. Kita akan membuat def jumlah kaki atau foot. Kita isi dengan pas karena sebuah abstract method tidak memiliki implementasi apapun atau sebagai fungsi kosong. Untuk menandakan bahwa foot adalah abstract method, kita akan menggunakan namespace abstract method. Oke, sekarang kita sudah memiliki sebuah kelas abstrak yaitu animal. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas lagi yang bernama kelas cat yang mengadopsi
method dari kelas animal. Di sini kita akan melakukan overriding untuk kelas food, dan di sini kita akan mencoba mengeluarkan teks ke konsol, yaitu cat have 4 legs. Oke, kita sudah memiliki satu kelas yang bukan kelas abstrak tetapi mengadopsi kelas abstrak, yaitu di sini ada kelas cat yang mengadopsi atau sebagai turunan dari kelas animal. Kita akan membuat satu kelas lagi yang bernama kelas chicken yang sama mengadopsi animal, dan di sini kita akan melakukan overriding pada fungsi food, dan kita akan mengeluarkan sebuah teks yaitu chicken have 2 legs. Oke, sekarang kelas-kelas kita sudah terbentuk dan saatnya untuk membuat instance atau membuat objek dari kelas-kelas tersebut. Di sini yang kita buat menjadi objek adalah dua kelas yang bukan merupakan kelas abstrak, yaitu kelas cat dan kelas chicken. Kita akan mencoba membuat instance dari kelas-kelas tersebut. Contohnya di sini adalah my cat dan my chicks. Dan sampai sini kita sudah memiliki dua buah objek dari kelas cat dan juga kelas chicken. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba memanggil fungsi food yang terdapat di masing-masing kelas. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan pemanggilan dari method food pada kelas cat, dan chicken have 2 legs yang merupakan pemanggilan dari method food pada kelas chicken. Oke, jadi kita telah membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dari polymorphism, di mana di dalam polymorphism ada method overriding, overloading, dan juga kelas abstrak. Kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu encapsulation atau enkapsulasi. Jadi enkapsulasi atau yang biasa dikenal dengan konsep pembungkusan di dalam PBO adalah sebuah proses atau cara untuk menyembunyikan informasi penting dari suatu kelas, sehingga informasi tersebut tidak dapat diinterferensi atau diakses oleh program lain di luar kelas tersebut. Dengan demikian, kita dapat membuat program yang lebih terintegrasi atau lebih aman tanpa harus mendeklarasikan variabel-variabel tersebut dengan sifat eksternal. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu enkapsulasi, kita akan berkenalan atau mengenal bagaimana struktur dari objek di dalam Python. Jadi sebuah objek memiliki struktur sebagai berikut. Ada data members dan juga member function. Data members adalah sebuah variabel atau biasa disebut dengan properties di dalam sebuah objek, di mana ini adalah menjadi karakteristik dari objek tersebut. Kemudian member function adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam objek atau method yang biasa dianalogikan sebagai behavior atau tingkah laku yang dimiliki oleh objek tersebut. Oke, berikut adalah contoh dari implementasi enkapsulasi pada Python. Oke, kali ini kita akan masuk ke contoh program yang menggunakan konsep enkapsulasi. Jadi di sini kita akan membuat sebuah kelas yang bernama wallet, di mana di dalam kelas ini kita akan membuat sebuah konstruktor yang bernama init, dan di dalamnya kita berikan argumen berupa name, balance, dan card number. Oke, sekarang method init kita sudah terbentuk dan langkah selanjutnya adalah membuat properties untuk kelas wallet kita. Di sini ada 3 buah properties, yaitu name, kemudian ada balance, dan ada card number. Oke, sekarang konstruktor atau fungsi init kita sudah terbentuk. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah abstract method. Nama method ini adalah balance, di mana di sini tidak ada implementasi apapun. Di sini kita tandai sebagai properties. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah method lagi yang merupakan overriding dari method balance. Di sini kita berikan sebuah argumen yang bernama input, dan di sini kita akan lakukan inisialisasi ke balance. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah method baru lagi yang merupakan overriding dari method balance yang pertama, di mana pada method balance yang ketiga ini
berisikan untuk mengembalikan nilai dari balance sendiri. Balance dot ini merupakan getter. Oke, karena di sini terdapat sebuah warning, yaitu input adalah merupakan sebuah keyword yang ada di dalam Python, kita ganti dengan balance. Oke, sekarang kelas dengan konsep enkapsulasi kita sudah terbentuk. Saya jelaskan sedikit di sini. Yang pertama, kita memiliki sebuah method init yang merupakan konstruktor dari kelas wallet, di mana di sini dibuat properties, yaitu 3 properties, ada nama, balance, dan card number. Kemudian kita membuat sebuah property yang bernama DevBalance yang merupakan abstract method, di mana pada DevBalance yang pertama ini tidak ada implementasi apapun. Kemudian kita membuat lagi overriding method dari balance yang pertama. Balance yang kedua ini adalah berfungsi sebagai setter atau untuk menginputkan sesuatu ke dalam properties kita tanpa mengganti nilai awal dari properties tersebut. Kemudian untuk method balance yang ketiga berfungsi sebagai getter, yaitu mendapatkan nilai dari balance tanpa menginterferensi properties lainnya yang bersifat private atau bersifat rahasia. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah objek atau instansi dari kelas wallet. Di sini saya misalkan Ditya adalah sebuah objek dari wallet. Di sini kita akan berikan 3 buah argumen, yaitu nama, balance, dan card number. Oke, kita akan coba untuk running program terlebih dahulu. Oke, di sini kita dapatkan informasi tentang username, card number, dan balance. Oke, sekarang kita akan masuk ke konsep enkapsulasi pada program ini. Di sini kita memiliki 2 buah method, yang satu adalah setter dan satu lagi adalah getter. Setter ini akan berfungsi jika kita ingin merubah nilai dari suatu properties di dalam kelas. Dan untuk getter, ini akan berfungsi untuk mendapatkan nilai dari suatu properties di dalam kelas. Kita akan coba menambahkan saldo kita dengan setter. Contohnya seperti berikut. Untuk menggunakan setter, kita hanya perlu melakukan inisialisasi seperti variabel pada umumnya. Oke, kemudian kita akan memanggil getter dari kelas wallet, yaitu print. Di sini aditya.balance. Oke, sekarang kita akan run lagi. Dan sekarang saldo kita bertambah menjadi 1000. Nah, itu dia konsep dari enkapsulasi pada Python. Jadi untuk menciptakan program yang lebih aman dan terintegrasi, kita menggunakan enkapsulasi untuk menghindari error yang tidak terduga dan menghindari variabel-variabel di dalam kelas atau properties terinterferensi oleh program di luar kelas. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita di modul 6 ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan jurnal praktikum.